Shalom, selamat bertemu kembali Bapak-Bapak sekalian. Sekarang kita akan memasuki pelajaran ketiga Triwulan 4 tahun 2020 Sekolah Minggu Dewasa Gereja Baptis Indonesia Cibubur. Pada pelajaran yang ketiga ini, judul yang akan disampaikan adalah orang percaya harus dibaptiskan, yang diambilkan dari Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai dengan 7. Saya berharap Bapak-bapak semua sudah mempelajarinya, membacanya paling tidak perikop tersebut, sehingga saya tidak akan membacakan ulang di dalam pelajaran kita pada pagi hari ini. Tujuan dari pelajaran ini adalah yang pertama, bahwa murid atau kita semua memahami bahwa alasan orang dibaptis adalah karena iman kepada Yesus Kristus. Yang kedua, kita semua para murid dan saya menerima bahwa baptisan adalah ketaatan yang penting atas imannya kepada Yesus. Dan yang ketiga, murid menyatakan keinginan untuk dibaptis pada suatu saat pada waktu mereka menerima Yesus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, pada pagi hari ini kiranya Tuhan memberkati kami semua, agar kami dapat memahami pelajaran ketiga yang akan kami pelajari bersama. Sertai kami dengan Roh-Mu yang kudus agar kami mampu mencernanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak-bapak sekalian, bapak-bapak mungkin pernah mendengar nama ini, Charles Bowden. Orang yang sangat terkenal karena keahliannya. Dia mampu menyeberangi air terjun Niagara yang panjangnya lebih dari 300 meter dengan hanya berjalan di atas seutas tali baja yang dibentangkan dari ujung yang satu ke ujung yang lainnya. Orang terkagum-kagum. Setelah pertama kali berhasil, dia mengulangi beberapa kali dengan menambah beban. Salah satunya adalah gerobak dorong yang yang disematkan di dalam tubuhnya sehingga dia dapat membayangkan menyeberang dengan mata tertutup. Kemudian yang kedua, dia menggendong bosnya untuk menyeberang Niagara Falls itu dengan cara yang sama, berjalan di atas seutas tali baja yang dibentangkan dari ujung yang satu ke ujung yang lainnya. Pada suatu kesempatan dia sudah menyiapkan penyeberangan kembali, dan banyak di antara penonton yang mendekat kepadanya dan akhirnya ditanya oleh Charles Bowden ini, "Anda percaya nggak saya bisa menyeberang dari sini ke ujung sana dengan berjalan di atas tali baja ini?" Semua orang-orang yang ada di sekitarnya mengungkapkan, "Pasti bisa seperti biasanya." Tapi ketika dia bertanya, "Ayo, siapa salah satu dari antara kalian yang mau saya gendong untuk menyeberang Niagara Falls ini di atas, berjalan
di atas tali baja ini, saya gendong. Tidak ada satupun dari penonton itu yang mau. Bapak, Ibu sekalian, jawaban penonton yang tidak mau digendong Charles Bodin untuk menyeberang Niagara ini adalah simplifikasi dari sebuah kepercayaan yang tidak ada buktinya. Percaya bahwa Charles Bodin bisa menyeberang di atas seutas tali baja, tetapi ketika diundang untuk membuktikannya dengan digendongnya penonton oleh Charles Bodin ini, tidak ada yang mau. Demikian juga kalau ada orang yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus tetapi tidak melaksanakan pemerintahnya, adalah sama dengan ilustrasi di atas. Percaya yang tidak ada buktinya. Orang yang percaya kepada Yesus harus membuktikannya. Salah satunya adalah harus bersedia dibaptis. Bapak-bapak sekalian, bagian pertama dari pelajaran ini menyoroti mengenai kehidupan murid Yohanes. Tetapi kejadiannya adalah ketika Paulus sudah mengabarkan Injil di kota Efesus. Kita harus menyadari bahwa murid-murid Yohanes ini sudah mulai mendengar mengenai Mesias ketika Yohanes Pembaptis melakukan pembaptisan. Sehingga sampai dengan munculnya Paulus, dan Paulus menjadi utusan Injil yang mengabarkan Injil kepada orang-orang pada zamannya itu, sudah sampai kepada kota Efesus. Orang-orang yang dibaptis pada zaman Yohanes, ada juga beberapa yang tinggal di Efesus ini. Kota Efesus terkenal sebagai kota pusat jimat dan sihir karena terkenal dengan adanya Dewi Artemis dan Diana. Sehingga banyak sekali kepercayaan yang ada di sana yang dipercayai oleh orang-orang. Tetapi tidak sedikit orang yang menganut ajaran-ajaran yang pada saat itu, diantaranya adalah 12 orang penganut ajaran Yohanes Pembaptis dan Apolos. Sebagai pengikut Yohanes Pembaptis, para penganut ini berusaha untuk hidup kudus karena mereka percaya sedang menunggu kedatangan Mesias. Meski di dalam perjalanan persekutuan itu mengalami perubahan dan pada suatu saat mereka ditinggalkan gurunya yang berpindah tempat, penganut atau murid-murid Yohanes Pembaptis dan murid-murid Apolos ini masih menjalani kehidupan kudusnya seperti yang diajarkan oleh Yohanes Pembaptis. Mereka hidup kudus karena dia masih atau dalam rangka, dalam kaitannya dengan menunggu-nunggu Mesias yang diceritakan oleh Yohanes Pembaptis. Dan ketika Paulus sedang berada di kota Efesus, mengajarkan mengenai kabar baik, mengenai Tuhan Yesus, mereka bertemu dengan Paulus.
Bapak-bapak sekalian, dari bagian 1 ini kita dapat belajar bahwa kehidupan kita dapat menunjukkan siapa guru yang kita ikuti. Seperti sekelompok orang yang melaksanakan kehidupan sehari-harinya dengan menjalankan ajaran-ajaran yang diberikan oleh Yohanes Pembaptis. Paulus tahu bahwa ini adalah kelompok orang murid-murid Yohanes Pembaptis. Orang-orang lain pasti juga bisa menilai kita kalau kita tahu atau kalau mereka tahu mengenai kehidupan kita, tingkah laku kita, cara kita bergaul dengan orang-orang lain dapat menunjukkan bahwa kita adalah murid Tuhan Yesus. Di dalam bahasa sehari-harinya kita disebut sebagai orang Kristen. Menilai dalam arti bahwa karena perilaku, karena nilai-nilai yang kita yakini, orang bisa melihat, oh, Bapak orang Kristen ya, bukan beragama yang lainnya. Tentu saja Bapak-bapak sekalian, yang bisa menilai perilaku kita adalah orang lain. Perilaku kita secara individu, perilaku kita secara kelompok, itu bisa dilihat oleh orang lain dan mereka bisa berkesimpulan bahwa oh, mereka adalah orang-orang Kristen. Dari apa yang kita sudah laksanakan sampai sekarang di dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau kita diminta untuk menilai diri kita dari skala 1 sampai dengan 10, berapa angka penilaian kita pada diri sendiri terhadap pelaksanaan ajaran guru kita, Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi biarlah jawaban itu Bapak simpan di dalam hati, karena orang lain tidak perlu tahu. Yang tahu adalah Bapak secara pribadi dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak-bapak sekalian, dari perikop Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai dengan 7, kita memasuki bagian yang kedua berkaitan dengan apa yang dialami oleh murid-murid Yohanes. Seperti sudah diutarakan di depan tadi, di Efesus Paulus berjumpa dengan beberapa orang yang ternyata adalah pengikut Yohanes dan pengikut Apolos. Setelah bertemu dengan Paulus, berkomunikasi dengan mereka, akhirnya Paulus mengetahui bahwa mereka, maksudnya murid-murid Yohanes ini, belum mendengar dan belum mengetahui tentang Roh Kudus yang sudah dicurahkan pada peristiwa Pantekosta atau Pentakosta dan tinggal dalam diri orang percaya. Maksudnya, meskipun peristiwa turunnya Roh Kudus sudah terjadi, tetapi karena dipisahkan jarak yang tidak dekat, murid-murid Yohanes ini belum mendengar mengenai peristiwa
turunnya Roh Kudus ini kepada orang-orang percaya. Bapak sekalian, seperti kita ketahui, murid-murid Yohanes Pembaptis ini pasti sudah dibaptis oleh Yohanes ketika belajar. Murid-murid ini belajar kepada Yohanes. Karena sebetulnya peristiwa baptisan ini adalah sebuah peristiwa tradisi Yahudi yang sudah ada sejak lama. Bapak bisa melihat di Yohanes pasal 1 ayat 25. Sehingga di dalam di dalam kehidupan murid-murid Yohanes ini, ketika bertemu dengan Paulus, mereka masih menantikan Mesias seperti yang diajarkan oleh Yohanes Pembaptis, karena dia belum mengetahui adanya peristiwa Pentakosta itu. Padahal ketika mereka ketemu dengan Paulus di Efesus, Mesias yaitu Yesus yang ditunggu-tunggu oleh murid-murid Yohanes ini sudah datang dan bahkan sudah mati, sudah disalibkan, sudah bangkit kembali, dan bahkan sudah naik ke surga. Ketika bertemu Paulus menceritakan ini kepada mereka, menyatakan kedatangan Mesias ini kepada mereka yang masih hidup. Karena anugerah Allah, orang-orang yang masih menunggu Mesias ini akan tetap diterima di kerajaan surga ketika mati karena imannya kepada Mesias yang dijanjikan itu. Bapak sekalian, di dalam bagian ketiga ini kita akan belajar bagaimana reaksi murid-murid Yohanes Pembaptis ini setelah mereka mendengar cerita dari Paulus mengenai Mesias. Dan di dalam penjelasannya kepada murid-murid Yohanes ini, Paulus berkata di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 4 yang sudah Bapak-bapak pelajari, kata Paulus, baptisan Yohanes adalah baptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Jadi Paulus memberikan penjelasan kepada orang yang sudah mempunyai keyakinan bahwa dia sudah dibaptis dan sedang menunggu Mesias, mengenai cara pembaptisan baru ketika Yesus sudah naik ke surga. Kisah Para Rasul 3 ayat 11 berkata, Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Penjelasan yang disampaikan oleh Paulus ini terus didengarkan oleh penganut atau pengikut Yohanes. Orang-orang Apolos terus mendengarkan penjelasan Paulus tentang kehidupan
kematian, kebangkitan, kenaikan, hingga rencana kedatangan Tuhan Yesus kembali. Dan setelah mereka mendengar berita itu, akhirnya mereka berani mengambil keputusan untuk mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus, yaitu mau dibaptis ulang, mau dibaptis kembali dalam nama Yesus. Itulah teladan murid-murid Yohanes, Bapak-bapak sekalian. Mereka mau dibaptis ulang sebagai tanda pernyataan imannya kepada Yesus. Seperti yang sudah kita pelajari di dalam buku pelajaran kita, baptisan orang percaya merupakan tanda ketaatan kepada perintah Yesus. Matius pasal 28 ayat 19. Juga merupakan komitmen untuk mengikuti teladan Yesus. Matius pasal 3 ayat 15. Dan baptisan orang percaya merupakan lambang penyamaan diri dengan kematian dan kebangkitan Yesus. Bapak-bapak bisa melihat pada Roma pasal 6 ayat 4. Di dalam perikop itu dikatakan juga bahwa Roh Kudus akhirnya tercurah kepada murid-murid Apolos setelah mereka dibaptis ulang oleh Paulus. Pada masa kini, tanda-tanda tercurahnya Roh Kudus tidak perlu menjadi atau tidak perlu diharapkan oleh orang-orang yang sudah dibaptis. Yang lebih penting adalah, yang lebih utama adalah kehidupan baru yang senantiasa mengikuti pimpinan Roh Kudus. Bapak-bapak sekalian, sebagai penutup, kehidupan kekal bersama Allah Bapa di surga hanya ada dalam Yesus Kristus. Setiap orang harus mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Setiap orang yang sudah mengambil keputusan harus berani memberi diri dibaptis sebagai bukti imannya kepada Yesus Kristus. Dengan percaya bukan hanya di mulut, tetapi juga di dalam tindakan. Sebagai bahan diskusi, seperti yang sudah pernah ditanyakan di pelajaran 1, berapa usia Bapak waktu dibaptis? Kalau di pelajaran 1 saya bertanya, kapan Anda dibaptis? Dan sekarang pertanyaannya, ketika itu Bapak-bapak berusia berapa tahun? Pasti masing-masing mempunyai pergumulan yang bisa di-sharing. Pergumulan apakah yang Bapak hadapi berkenaan dengan keputusan Bapak-bapak ketika itu, ketika akan dibaptis itu? Kalau Bapak punya cerita, silakan di-share di WA grup kita supaya kita dapat saling mengerti mengenai pergumulan yang Bapak-bapak hadapi, yang saya hadapi ketika kita akan dibaptis pada saat itu. Bahasan kedua yang perlu mungkin kita pelajari lebih lanjut adalah, apakah Bapak-bapak mengenal orang atau memiliki teman yang percaya kepada Yesus tetapi belum dibaptis? Maukah
bapak-bapak mendoakan mereka dan memberikan motivasi untuk mereka supaya memberi diri dibaptis. Apabila bapak-bapak sekalian dapat melakukan itu, suatu hal yang mulia yang sudah bapak-bapak lakukan, meyakinkan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus untuk dibaptis, mewujudkan keputusannya bahwa dia percaya kepada Tuhan Yesus dengan diberi tanda yang disebut sebagai baptisan. Apabila di antara kita merasa bahwa baptisannya kurang tepat, seperti saya, kenapa saya mau dibaptis lagi? Karena dijelaskan kepada saya sesuai ajaran Tuhan Yesus, baptisan percik itu baptisan yang belum sesuai dengan ajaran Tuhan. Maka meskipun setelah diskusi sangat panjang dengan pendeta saya pada waktu itu, sama dengan murid-murid Yohanes, akhirnya saya berani memutuskan, siap, saya akan mengikuti perintah Tuhan ini untuk mengikuti baptisan secara tepat. Kalau bapak-bapak mengenal orang-orang yang seperti itu atau bahkan mengalami sendiri, pikirkan ulang untuk mengikuti baptisan ulang. Baptisan yang benar itu adalah orangnya benar, orang yang sudah mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Metodenya benar, baptisan secara selam. Itu yang diyakini oleh ajaran baptis. Dan yang ketiga, pengertiannya benar, bahwa baptisan itu hanya lambang dan tidak menyelamatkan. Demikian Bapak-bapak sekalian, pelajaran ketiga triwulan 4 tahun 2020 kali ini yang berjudul orang percaya harus dibaptiskan. Kiranya pelajaran ini akan beri dorongan kepada kita untuk semakin memahami mengenai makna baptisan, memberikan kemampuan kepada kita menyebarkan kabar mengenai baptisan ini kepada orang-orang yang perlu diberitahu, dan semoga kita juga mempunyai kemampuan untuk memotivasi orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus tetapi belum dibaptis untuk berani memberikan dirinya dibaptis. Tuhan memberkati bapak-bapak sekalian. Sampai ketemu pada pelajaran keempat minggu depan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur bila pada kesempatan kali ini kami sudah Tuhan beri kesempatan untuk belajar bersama mengenai baptisan, khususnya berkaitan dengan bahwa orang yang sudah percaya Tuhan Yesus Kristus harus dibaptis sebagai perwujudan atau sebagai tanda bahwa orang tersebut atau kami percaya kepadamu. Dan setelah dibaptis, kami akan berusaha keras untuk taat kepada semua perintah Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami. Beri kepada kami Roh-Mu yang kudus agar kami mampu mencernakan pelajaran ini, sehingga kami mampu mengutarakan pendapat, mengutarakan gagasan, mengutarakan pikiran kami berkaitan dengan
baptisan ini di dalam diskusi grup melalui WA grup kami. Acara kami untuk saling menghormati, saling mendoakan, saling mengingatkan ketika di dalam persekutuan kami mengalami hal-hal yang harus kami tingkatkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.